Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melvia Syahrani Azahra. Saya merupakan peserta Latsar CPNS Kementerian Perhubungan tahun 2022. Pada video kali ini akan disampaikan tentang 7 tokoh inspiratif core value ASN berakhlak. Cita-citanya dalam menghubungkan pulau-pulau di Indonesia, B.J. Habibie membuat pesawat pertama di Indonesia, yaitu N250 Gatotkaca pada tahun 1995. 50 adalah mahakarya Presiden ketiga Indonesia B.J. Habibie. Dirintis sejak tahun 1986, N250 menjadi produk pesawat perdana yang diproduksi Indonesia. Inilah pesawat N250 mahakarya almarhum Presiden ketiga Indonesia B.J. Habibie. Pesawat yang diberi nama Gatotkaca ini menjadi tonggak sejarah pembuatan pesawat oleh anak bangsa. Dirintis sejak tahun 1986, butuh 9 tahun untuk mewujudkan mimpi Indonesia memiliki pesawat terbang sendiri. Dan momen bersejarah itu hadir pada bulan Agustus 1995, saat untuk pertama kalinya pesawat N250 mengangkasa secara resmi. Hal ini sekaligus menjadi kado ulang tahun kemerdekaan Indonesia yang ke-50 tahun. Tak hanya menjadi kebanggaan bangsa, N250 juga menjadi idola di beberapa airshow dunia. Salah satunya di Le Beau, Prancis, airshow tahun 1997. Mengusung teknologi fly-by-wire, N250 Gatotkaca menjadi pesawat penumpang paling canggih. Bung Hatta merupakan sosok yang sangat anti dengan korupsi. Ketegasan beliau perihal korupsi sangat tercerminkan pada kehidupan sehari-harinya. Bung Hatta kemudian dikaruniai 3 orang putri, Mutia Hatta, Gemala Hatta, dan Halida Hatta. Semasa Bung Hatta menjabat sebagai wakil presiden, ia kerap menyampaikan perhatiannya terhadap ekonomi dan koperasi. Sejumlah buku ia tulis tentang koperasi. Oleh karena itulah, tahun 1953, Bung Hatta dinobatkan sebagai Bapak Koperasi Indonesia. Sebagai seorang negarawan, Bung Hatta juga dikenal sangat anti terhadap korupsi. Rahasia negara tak pernah ia bicarakan, bahkan dengan anggota keluarganya sendiri. Prinsip ini bahkan pernah membuat Ibu Susi Pujiastuti mendapatkan penghargaan kemaritiman tertinggi di USA. Terima kasih masih bersama kami. Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti meraih penghargaan kemaritiman tertinggi Peter Benchley Ocean Awards di Washington DC, Amerika Serikat. Penghargaan diberikan atas visi dan kebijakan pembangunan ekonomi dan konservasi laut di Indonesia. Selengkapnya dalam liputan VOA berikut ini. Gemuruh tepuk tangan mengiringi penganugerahan Peter Benchley Ocean Award kepada Menteri Kelautan dan Perikanan RI Susi Pujiastuti di Auditorium Museum Smithsonian, Washington DC. I will dedicate this award for the continuing protecting and make sure that the ocean is there with all the fish for our next generation. Bapak Ridwan Kamil memperhatikan setiap permasalahan yang terjadi kepada rakyatnya dari kalangan apapun. Peristiwa pencatatan guru karena perbedaan pilihan dalam perhelatan Pilkada Jawa Barat memicu Cagup Jabar nomor urut 1 Ridwan Kamil mengundang guru yang diberhentikan itu. Usai bertemu, Ridwan Kamil berjanji akan membantu mencari pekerjaan baru. Ridwan Kamil mengundang guru Robiatul Alawiyah ke rumah tim pemenangan Rindu di Jalan Cipaganti, Kota Bandung. Dalam pertemuan, Cagup Jabar yang biasa disapa Kang Emil menyampaikan rasa simpatinya. Kang Emil bahkan menyatakan akan membantu mencarikan pekerjaan lain di wilayah Bekasi sesuai kemampuan dan ketertarikan Robiatul Alawiyah. Robiatul pun mengaku senang bisa menjalin komunikasi dengan Cagup Jawa Barat pilihannya. Bapak Susilo Bambang Yudhoyono adalah seorang TNI dan banyak sekali pengalaman tempur yang beliau lakukan di berbagai operasi militer demi menjaga ketahanan NKRI. Sepak terjang Jenderal TNI Honorarius Purnawirawan Susilo Bambang Yudhoyono sebagai seorang prajurit Tentara Nasional Indonesia TNI Angkatan Darat
tidak bisa diremehkan. Sejarah mencatat, pria yang akrab disapa SBY ini mempunyai segudang pengalaman tempur di berbagai operasi militer. Bapak Sandiaga Uno memperhatikan peran penting kaum milenial pada perkembangan ekonomi Indonesia. Beliau juga terus berinovasi mengikuti perkembangan zaman untuk memajukan pariwisata Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mr. President, Excellencies, distinguished delegates, I thank the President of the General Assembly, His Excellency Abdullah Shahid, for putting the spotlight on tourism in the post-pandemic recovery discussions. Today, we need to look also at the role of millennials and Gen Zs in sustainability, not only as tourists, but also as investors. I have my 2 daughters upstairs, Gen Z, but you would be investors as well. Therefore, engaging with the demographic on the sustainable tourism should be our priority. There is an opportunity to shift the focus of discussions of mitigating negative impact. Ibu Sri Mulyani menyampaikan bahwa bekerja bersama lebih menyenangkan dibandingkan bekerja sendiri. Menteri Keuangan Sri Mulyani juga menyampaikan terima kasih kepada Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Yusuf Kala, serta jajaran Menteri Kabinet Kerja lainnya atas kerjasama selama 5 tahun di pemerintahan Jokowi JK. Sebagai salah satu menteri, Sri Mulyani menyebut jika Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Yusuf Kala merupakan sosok pemimpin yang memberikan kebebasan untuk berekspresi. Atas nama LAYOBEN, mau menyampaikan terima kasih atas pertemanan di dalam kabinet yang luar biasa, tentu di bawah kepemimpinan Bapak Presiden yang memungkinkan kita untuk bisa mengekspresikan seluruh bakat-bakat terpendam dan sekaligus menyalurkan rasa frustrasi. Kalau kita merasa bahwa ada yang harusnya bisa kita lakukan lebih baik, dan itu kita salurkan di dalam lagu. Kami semua di dalam kabinet, paling tidak kalau saya merasa bahwa bekerja secara bersama itu jauh lebih menyenangkan daripada bekerja sendiri. Sekian video tentang 7 tokoh pejabat publik yang memiliki nilai berakhlak. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.